Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Masya Allah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema baper yang diperbolehkan. Tadi beberapa sudah sempat dijelaskan nih sama guru-guru kita. Sekarang kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Ustadz Syam, pertanyaan yang tadi aku sebelum Apa iklan itu? Ustadz. Rasulullah dan Nabi terdahulu itu sempat ngerasain baper apa enggak sih, ngalamin baper apa enggak sih. Tadi kan Ustadz Syam kan bilang tuh beda nih bapernya nih. Ya Allah. Nah boleh dijelasin ya Ustadz, silakan Ustadz. Nabi Adam alaihissalam ketika keluar daripada surga turun ke bumi berpisah. Satu turun di India dalam riwayat, satu turunnya di Jeddah. Nah, Hawa alaihissalam turunnya di Jeddah, Nabi Adam alaihissalam turunnya di India. Maka berdoalah Nabi Adam alaihissalam saking rindunya kepada istrinya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapernya jadi ada rasa, ada perasaan ya kan. Kalau perasaan kan inside, kalau rasa tuh outside, di luar. Jadi rasa dan perasaannya tuh semua kembali kepada Allah. Ketika baper, Rabbana zalamna, ya Allah saya salah, ini salah saya deh kayaknya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Mungkin kalau kau enggak ampuni dan enggak sayang kepadaku, mana mungkin aku bisa ketemu dengan istriku lagi gitu loh. Kemudian Nabi Adam alaihissalam baper lagi pas apa? Pas ketika memerintahkan untuk kawin silang itu ketika Habil dengan saudaranya Kabil dan Kabil dengan saudaranya Habil, keduanya tidak Kabilnya tidak taat kepada ayahandanya, maka dari itu Nabi Adam alaihissalam baper lagi melihat anak-anaknya. Jadi bapernya itu karena mereka tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam alaihissalam tidak diktator, akhirnya menyuruh mereka memberikan kurban. Ya udah deh, kasih kurban deh yang terbaik. Ternyata memang Habil yang terbaik. Lalu apa yang terjadi? Dibunuhlah Habil, kemudian Kabil pulang ke rumahnya Nabi Adam alaihissalam, bahkan dikatakan bertahun-tahun sedih, barulah pada saat itu Kabil merasakan kesedihan juga. Iya ya, saya membuat ayah saya sedih karena saya telah membunuh kakak saya gitu. Barulah dia menyesal. Jadi baper juga itu nabi-nabi terdahulu. Siapa lagi? Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Bapernya Nabi Nuh alaihissalam karena anaknya tidak mau ikut di atas kapalnya. Kemudian siapa lagi? Nabi Yakub alaihissalam. Bapernya kenapa? Karena anak sayangnya Nabi Yusuf alaihissalam, semua disayang sama Nabi Yakub. Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam dizalimi oleh saudaranya sendiri. Maka Nabi Yakub alaihissalam, bayangin bapernya, nangisnya itu sampai biji mata hitamnya menjadi putih dan akhirnya menjadi buta. Oh, no juga. Langsung mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya mengadukan perasaanku, saya mengadukan keluh kesahku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kalian putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Baper boleh, sedih boleh, kecewa boleh, yang tidak boleh adalah ketika putus asa daripada rahmat Allah. Bagaimana sedihnya Nabi Yakub sampai buta matanya karena menangis, tapi tidak pernah merasa untuk kecewa dan juga berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi nabi-nabi yang baper? Banyak banget nabi yang baper. Nabi yang dimakan ikan siapa? Nabi Yunus alaihissalam, bahkan sampai meninggalkan kaumnya sehingga terdapat masuk ke dalam perut ikan. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cuma bedanya kalau mereka baper, merasa jauh dari Allah, merasa melanggar perintah Allah, merasa sedih, mereka langsung introspeksi diri. Inni zalamtu nafsi, saya menzalimi diri saya sendiri. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah saya zalim kepada diriku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, saya yang salah ya Allah. Jadi bapernya itu bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan Tuhan, tapi yaitu introspeksi pada dirinya. Mari kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah surah Ad-Duha turun? Kenapa bisa surah Ad-Duha turun dan disunnahkan membaca takbir ketika mau membaca Ad-Duha dan seterusnya? Karena pada saat itu mereka bertakbir karena Nabi Muhammad SAW sudah diejek sama para wanita yang ada di sana, para kafir Quraisy yang mengatakan, Muhammad kau tidak kerasukan lagi. Jadi kalau kedatangan Jibril membawa wahyu alaihissalam, dibilangnya kerasukan. Jinmu enggak datang lagi. Baper Rasulullah. Bapernya bukan karena diejek. Bapernya apa? Bapernya ya Allah, bisakah orang-orang ini beriman?
Bisa kok, bagaimana nasib orang-orang ini nanti di akhirat ya Allah. Kalau mereka terus menerus seperti ini. Bukan baper karena diejek, bukan baper karena disakiti hatinya. Tapi bapernya karena memikirkan umatnya. Itu Masya bapernya Allah. orang-orang terdahulu. Berarti itu bedanya Nabi dan sama kita ya. Kalau kita baper karena perasaan terhadap orang Betul. lain. Kalau ini untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan Betul, umat ya. Masya Masya Allah, tabarakallah. jazakallah khair Ustaz Tapi tetap Syam. mereka adalah bashar. Mereka adalah manusia biasa yang punya perasaan, yang mungkin pernah kecewa, sakit hati, tapi semua dikembalikan kepada Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Baik jamaah, kita akan melanjutkan lagi tausiah kita. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, tapi sebelum nanya aku mau ngasih lihat dulu nih. Oh, ada iya. tayangan nih. Mana tayangannya? Oke, silakan. Nggak tahu kenapa kayak lagi kepikiran, gak bisa bayangin kalau Ramadan ini tuh benar-benar harus sampai nggak tarawih berjamaah, nggak ada yang main angklung lagi buat bangunin sahur, nggak ada jalan-jalan ngabuburit buat berburu takjil, ikut acara kultum di waktu subuh. Semoga virus ini cepat hilang ya dan semuanya kembali seperti biasa lagi. Dan kita ngejalanin puasa dan Ramadan ini dengan sangat indah. Dan Lebaran juga.